الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت ورحمت على خاللك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb, berarti dialah yang memiliki langit dan bumi serta seisinya. Rabb, dialah yang mengatur kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Rabb, yang menggerakkan dan menghidupkan kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Itulah kalimat Rabb, yaitu Tuhan yang dikaitkan dengan alam semesta. Tuhan yang mencipta alam semesta. Rabb, Tuhan yang memiliki alam semesta. Perlu diingat ketika kita melihat apapun, termasuk tubuh kita, ya Allah, ini milik Allah, bukan milik kita. Yang kedua, Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Engkau. Dari tauhid rububiyah, masuklah tauhid uluhiyah. Yang dipuji hanyalah Allah, yang disembah hanyalah Allah. Tidak ada satupun yang berhak diagungkan dan dibesarkan selain Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, kalaulah ini memang semua milik Allah, maka thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Maka semua akan ada pertanggungjawaban langsung berkaitan dengan akhirat. Disinilah ma'iyatullah dengan ma'iyatullah adalah kebersamaan dengan Allah, kemudian pertanggungjawaban menjadi dua pondasi utama dalam ketakwaan. Maka rasa kebersamaan dengan Allah dan rasa kematian di depan kelopak mata kita adalah dua pondasi takwa. Salam dan salawat selalu kita junjungkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama ketika kita bersalawat, haruslah pakai rasa betapa dahsyatnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita merasakan cinta yang dahsyat atau tidak? Cinta itu tumbuh rasa setelah dia berpikir. Seseorang itu akan mencintai setelah dia berpikir. Kalau orang gila tidak mungkin ada rasa itu semua. Cintanya cinta biologis yang tidak berdasarkan akal. Itulah, mohon maaf. Agama-agama lain seperti itu. Dia tidak berpikir bagaimana ada Tuhan beranak. Gimana ceritanya? Tidak berpikir. Bagaimana ada Tuhan yang punya ayah, bapak yang ada di surga, punya ibu, bagaimana? Tidak berpikir. Dia cinta pada Tuhannya. Masya Allah. Maka cinta yang sesungguhnya, yang sejatinya adalah berdasarkan logical thinking, kemudian menyetrumlah di hati kita. Ketika kita melihat langit dan bumi serta isinya milik Allah, maka tumbuh rasa cinta. Begitu juga ketika kita melihat syariat Islam yang begitu dahsyat, rasa cinta kepada yang membawanya, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikaitkan cinta Allah dengan cinta Nabi. Qul in kuntum tuhibbun Allah, katakan kalau kalian benar-benar cinta Allah, fattabi'uni, ikuti aku, maksud ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka cinta Allah dengan cinta Rasulullah SAW satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Apakah ketika kita bersalam salat kepada Rasulullah SAW merasakan adanya cinta? Nah, ini sebuah pertanyaan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mencinta Rasulullah. Katakan, hai Muhammad, kalau kalian benar-benar cinta Allah, benar-benar cinta Allah, maka ikutilah aku. Aku pada Rasulullah SAW. Ini dalam surat Al-Imran ayat 31. Hasilnya ketika kita ikuti Nabi, yuhibbukumullah, maka Allah mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum. Cinta Allah kepada kita adalah maghfirah. Maghfirah ini yang dahsyat. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Mencintai. Ar-Rahim itu dikaitkan dengan orang beriman saja karena diampuni. Sementara orang-orang yang kafir tidak dapat rahimnya Allah, hanya dapat rahmannya Allah. Maka beda antara Rahman dan Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat Allah secara umum. Binatang dapat, tubuh-tubuhan dapat, orang kafir dapat, orang fasik dapat, orang beriman dapat sama. Kita bisa melihat, orang kafir juga bisa melihat. Kita bisa bernafas, orang kafir juga bisa bernafas. Tapi Ar-Rahim spesial buat kita. Rahim adalah hanya orang-orang yang beriman, maka diampuni. Disinilah kaitannya afiksi, yaitu rasa kul. Katakan, hai Muhammad, kalau kalian orang-orang beriman, mencintai Allah. Cinta Allah itu dengan deep thinking, tauhid rububiyah. Ini semua dari Allah yang satu. Karena akal sehat mengatakan Tuhan itu satu. Akal tidak sehat mengatakan Tuhan itu banyak. Bukan fi ma'alihatun la fasadata. Kalau ada Tuhan-Tuhan yang banyak, maka langit dan bumi akan rusak semua. Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana Allah SWT memudahkan kita. Bagaimana Rasulullah SAW membawa ajaran Islam memudahkan kita. Permasalahannya kita menjalankan ajaran agama Islam hanya pendekatan seremonial formalistik. Pendekatan yang lebih substantifistik hilang. Apakah itu? Pendekatan seremonial formalistik itu hanya kulitnya saja. Itu pun kalau dikerjain. Itu pun kalau dikerjakan. Kebanyakan juga tidak mengerjakannya. Kalau tidak mengerjakannya, kulitnya nggak dapat, isinya pun tidak dapat. Di pagi kita bangun tidur, Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tadi malam sebelum tidur, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nanti ketika kita keluar dari WC, mau masuk WC berdoa dulu zikir. Itu zikiran-zikiran. Apakah kita berzikir? Itu nama seremonial formalistiknya. Kalau tidak berzikir, bagaimana mendapatkan isinya? Kulitnya nggak dapat, apalagi isinya. Kalau kulitnya dapat, alhamdulillah, mudah-mudahan isinya dapat. Maksudnya bagaimana? Ketika kita bangun dari Allah, alhamdulillah engkau ngasih hidup ahyan, masih memberikan hidup ahyan hayat. Pada matan setelah engkau menidurkan engkau aku, matan ahyan. Ba'dama alhamdulillah ahyan ba'dama amatana. Setelah engkau mematikan aku, maksudnya menidurkan. Ah, ba'da setelah amatana. Setelah engkau mematikan aku. Kau mematikan aku. Kau berarti ma'iyatullah. Ma'iyatullah adalah kebersamaan dengan Allah. Sama mau tidur, bismika, dengan nama engkau. Bismika, kata engkau. Bahasa Arab ka dan engkau. Iyaka na'budu wa iyaka. Maka ma'iyatullah, rasa kebersamaan dengan Allah. Jadi tidak semua orang yang berdoa itu ada rasa bersama Allah. Subhanallah. Yang kedua, kalimat alhamdulilladzi ahyani ya Allah. Kok masih ngasih hidup? Sebuah pertanyaan. Ketika kita merasakan alhamdulillah ya Allah ahyan. Siapakah yang punya rasa terima kasih masih dikasih hidup?
hanyalah orang yang merasa jangan-jangan malam ini adalah kematianku. Saya ilustrasikan dengan ilustrasi yang sangat mudah, ya, yang sangat mudah. Kita mau nulis sebuah perkantoran, coba ini ditulis dulu formnya. Waduh, bawa pulpen di tas, cari-cari. Di tas ada. Pada nulis sibuk semua. Tiba-tiba ada orang melihat, ini Pak, pulpen mau pakai. Terima kasih. Maka kata-kata terima kasih saat kita membutuhkannya. Di saat kita tidak punya pena. Bapak Ibu mungkin tidak pernah merasa kehausan dan kelaparan yang begitu dahsyat, bukan karena puasa. Saya dua-duanya merasakan. Ketika kita perjalanan jauh sekali, jalan kakinya 42 jam ke daerah namanya Sakudeng. Sakudeng ini musim kemarau. Allah. Air mineral, satu botol itu tinggal seperempat dibagi 7 orang. Masya Allah. Aduh, ada air nggak enak ya. Lama habis perjalanan. Pas ketemu air, oh nikmatnya ya Alhamdulillah. Dari yang tidak punya air menjadi punya air. Laparan, waktu di Sekuwana, di hutan, kita perjalanan berhari-hari. Dan itu hujan. Masuk sungai, keluar sungai, masuk sungai. Ini ibu, bapak-bapak yang baru kenal saya, ini saya berjuangnya di hutan. Gitu kan. Jadi udah 15 tahun. Nah, lebih daripada 20 sungai kita masuk. Otomatis kita nggak nyadari, ini basah semua. Makanan lama-lama habis. Sampailah kita di sungai yang sangat deras dalam, arusnya kencang, hujan, gelap, baterai habis, baterai apalagi baterai habis, habis, makanan habis. Wow, dingin, luar biasa. Waktu itu jujur saja, ya Allah, alhamdulillah aku wafat dalam keadaan berjuang, ya Allah. Pikiran kita sudah wafat, mati ini, ya Allah. Kemudian saya berdoa, doa yang menggetarkan langit, langit bisa terbelah. Itu doa itu termaktub di dalam buku zikiran yang saya susun. Ya wadud, ya wadud, ya dzal arsyil majid, ya mudi, ya mudi, ya fa'al. Ini di hutan, kita di samping sungai. Subhan. Singkat cerita, oke, singkat cerita kita ditolong orang yang di dalam hutan itu ada. Subhan. Akhirnya kita bahasanya dievakuasi lah. Ketemu makanan Allah. Nikmatnya luar biasa. Alhamdulillah. Oke, balik lagi tadi. Siapakah yang merasakan Alhamdulillah ahyana, betul-betul merasakan kalau mereka mempunyai rasa, saya bicara rasa dari awal, mempunyai rasa jangan-jangan malam ini adalah kematianku. Subhanallah. Kita kebangun tidur, yang masih hidup, ya Allah, Alhamdulillah. Maka Anda kalau baca buku, beli buku apa saja tentang zikiran, pasti ada zikiran pagi dan petang. Jadi orang yang bertakwa selalu berpikir, jangan-jangan hari ini adalah kematianku. Ketika kita pagi hari, jangan-jangan ini hari terakhir bagi aku. Nanti sore wafat. Ketika sore, ya Allah amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah walhamdulillah. Kami bersyukur ya Allah sampai sore ini. Yang merasakan rasa bersyukur banget siapa? Kalau Anda yakin sore ini adalah kematianku yang masih hidup. Begitu ya jangan-jangan malam ini kematianku. Pagi-pagi masih hidup. Ya Allah, Alhamdulillah asbahna wa asbahal mulkillah. Kalau sekiranya pagi, maka orang bertakwa adalah ada dua rasa. Pertama, rasa selalu bersama Allah. Rasa seakan-akan kematian di depan kelopak mata kita. Hasilnya perilaku kita akan terjaga.
Hasilnya, tutur kata kita akan terjaga. Hasilnya, mata kita akan terjaga. Penglihatan kita terjaga. Pendengaran kita terjaga. Terjaga dari apa? Segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada api neraka. Subhanallah. Nah, terjaga inilah akar daripada bahasan takwa. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita ingat kematian, pasti hanya ada dua pertanggungjawaban, surga atau neraka. Maka kalau kita ngejar semua yang menyebabkan kita dekat dengan surga, itu namanya mengejar cinta Allah. Kita menjauhi semua yang menyebabkan kita neraka, itu adalah yang disebut dengan menjauhi kemurkaan Allah. Kalau kita berbuat kebaikan yang mendapatkan ridha Allah, berarti mengejar surga. Kalau kita menjauhi semua yang dimurkai oleh Allah, berarti kita menjauhi api. Dua-duanya itulah yang disebut dengan takwa. Dari dua pondasi ini akan keluar namanya performance standarnya orang bertakwa, perilakunya orang bertakwa. Jadi mengkaji takwa tidak, jangan berangkat dari orang bertakwa kalau bersabar, kalau ini takwa. Ini adalah hasil yang kita fokus, bukan hasilnya. Bagaimana mendapatkan hasil? Nah, kalau mau punya rumah ya beli, punya mobil ya beli, punya HP ya beli. Artinya orang harus punya uang. Bukan itu yang dibahas. Yang dibahas bagaimana Anda mendapatkan harta dengan halal. Itulah yang selalu saya bahas. Takwa itu adalah affection. Dan Rasulullah SAW mengatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Rasa. Bagaimana cara menumbuhkannya? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan mas'uliyah. Tauhid rububiyah ini semua dari Allah yang satu. Yang mencipta satu dari Allah. Yang memiliki satu hanya Allah. Rabbun. Yang kedua, ini yang dipuji hanya satu. Yang dibesarkan hanya satu. Konsekuensi logis daripada tauhid rububiyah, wahid itu satu, adalah tauhid uluhiyah yang dipuji hanya satu. Maka orang yang bertauhid, benar-benar bertauhid, tawadhu, dia rendah hati. Mas'uliyah apaan Ustaz? Mas'uliyah itu pertanggungjawaban. Tsumma la tus'al. Tus'al. Mas'uliyah. Tsumma la tus'alun. Subhanallah. Itu dalam surat At-Takatsur. Al-Hakum Takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Orang itu banggain ini, membanggakan dunia semua. Ada yang membanggakan hartanya, ada yang membanggakan kegantengannya, kecantikannya, kegagahannya. Maka orang-orang yang badannya kekar-kekar itu kan, dia pakai kaos yang ketat. Itu termasuk membanggakan dunia. Orang punya titel panjang, dia expose inilah titel saya. Kalau berbicaranya di belakangnya ada perpustakaan, seakan-akan dia orang yang berilmu. Membanggakan UMI. Inilah. Dan ini sering terjadi pada diri kita. Maka itu kadang-kala kalau saya yang buat flyer, insya Allah tidak ada foto saya. Sekarang kan banyak sekali yang menunjukkan UMI. Inilah aku. Bukankah Anda cantik, ganteng, dan seterusnya itu dari Allah? Masa membanggakan yang bukan milik Anda dan tidak ada setitik pun yang kita miliki, semua milik Allah. Maka yang dipuji hanyalah Allah. Allah tauhid rububiyah menghasilkan tauhid uluhiyah. Kalau emang ini semuanya milik Allah, yang dipuji hanya Allah, bukan diri kita. Maka orang yang takwa gak tidak mudah tersinggung. Apa yang tersinggung dia menghina kita. Yang menghina nggak punya pujian, saya juga nggak punya pujian. Jangankan gitu, yang gagah perkasa itu gunung, lebih gagah dari kita, tidak punya pujian. Yang begitu menyinari kita, yaitu matahari, itu pun tidak punya pujian. Langit dan bumi tidak punya pujian. Tapi yang punya pujian adalah yang memiliki langit dan bumi serta sisnya, Rabbul Alamin. Penguasa, pemilik, pengatur alam semesta. Lanjut, dari situ ini milik Allah, maka ada pertanggung jawaban.
Baik, pertanggungjawaban inilah kapan? Sekarang enggak, nanti setelah kematian. Maka orang bertakwa selalu merasa jangan-jangan hari ini kematian. Yuk kita praktek. Pertama, kita merasakan satu, saya bersama Allah. Rasa bukan tahu. Kalau tahu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dialah bersama Anda, itu Allah, dimanapun Anda berada. Semua orang tahu. Tapi rasa. Kalau Anda merasa bersama Allah, dihina ada Allah, disakiti orang ada Allah, dalam keadaan susah ya Allah, hasbi Allah. Ada Allah, maka menumbuhkan an-nafsul mutmainnah. Oke, maka kita harus rasa bersama Allah. Bagaimana rasa bersama Allah? Nanti kita tadi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Kemudian kita tumbuhkan, ayo kita coba apa? Jangan-jangan hari ini kematian yang di Indonesia, yang pada hari ini pagi hari, katakan dalam hati, bukan mengetahui, ya, merasakan. Jangan-jangan saya hari ini terakhir, sore hari. Nanti Anda sholat, tadi sudah sholat subuh, nanti sholat duha. Jangan-jangan ini sholat duha yang terakhir. Nanti sholat zuhur. Jangan-jangan ini sholat zuhur terakhir, habis ini nggak sholat lagi. Asar. Ya Allah, Alhamdulillah masih hidup. Anda merasakan Alhamdulillah. Karena tadi sudah kita rasakan jangan-jangan kematian datang. Begitulah orang Islam. Subhanallah. Kadangkala melihat, kok bisa para penguasa dia mengambil harta, mencuri triliunan, mengambil kebijakan yang merugikan rakyat. Bukankah summalatus alunna yawma idzin 'anil naim? Jabatan kita akan ada pertanggung jawab. Yuk kita tumbuhkan. Kita tumbuhkan. Sekarang kita masuk redaksi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ini pesan, walaupun dialognya dengan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, tapi buat kita semua, kita praktikkan. Hai Ibnu Abbas, mau nggak saya ajarkan filsafat hidup, prinsip hidup? Mau ya Rasulullah. Ihfadillah, yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah menjaga Anda. Ihfadillah, tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Anda akan mendapatkan Allah di depan Anda. Itu dulu. Nah, hadis agak panjang dikit. Itu dulu kita potong. Karena waktu ya, sebentar kita habis. Kok ada dua kata-kata ihfazillah. Pertama ihfazillah. Ihfazka adalah jagalah Allah. Maksudnya jagalah aturan-aturan Allah. Bahasa yang lain, jangan coba-coba maksiatlah. Ya, maksiatlah apa saja. Tipu-tipu orang. Ya, nggak ada yang tahu. Lumayan. Subhanallah. Anda maka tidak menjaga Allah, maksudnya menjaga aturan Allah. Sama redaksi Al-Quran. Barang siapa menolong Allah, maka Allah menolong orang itu. Menolong Allah maksud menolong agama Allah. Gitu kan. Nah, ini kalimatnya. Maka itu kata-kata ini tidak boleh kita terjemahkan sembarangan. Masa Allah kita tolong. Oke lanjut. Ihfadillah tajidhu tujahka. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah di mana Anda. Maksudnya banyak berzikir. Berzikir akan tumbuh apabila ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah yang tadi saya terangkan. Maka kalau kita melihat sesuatu adalah sesuatu, tidak akan berzikir. Kalau kita melihat sesuatu, ini dari engkau ya Allah. Kayak yang dipuji Allah, Alhamdulillah. Sekarang lihat, Anda di mana? Di rumah. Allah, ini milik engkau ya Allah. Alhamdulillah dikasih ini ya Allah. Alhamdulillah. Terasa. Tapi Anda merasa ini rumah Anda bukan milik Allah, ya biasa saja. Begitu juga hidup kita. Kalau tidak ada rasa, jangan-jangan kematian pagi hari ini di Indonesia, maksudnya kalau di Amerika kan sore sekarang. Oh, jangan-jangan pagi ini saya mati. Masih hidup ya Allah, Alhamdulillah di masih rasa senang. Maka itu yang dipuji hanyalah Allah.
Maka jagalah Allah yang kedua, itu maksudnya banyaklah berzikir, banyaklah baca Al-Quran. Nah, maka balik lagi, jagalah Allah, maka Allah menjaga Anda. Jagalah Allah, engkau akan mendapatkan Allah di depan Anda. Subhanallah, betapa hidup nikmat kalau kita selalu bersama Allah. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita tutup kajian hari ini dan insya Allah ketemu besok hari Jumat pagi waktu Indonesia bagian Barat. Subhanallah. Bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam.